Biar Tuhan pimpin acara kami dari awal pertengahan sampai dengan akhir. Memberkati hamba-Mu Pak Romel yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biar firman yang disampaikan pada saat pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengacu di dalam kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, saudara kami Pak Selamat sudah bersama-sama dengan Tuhan. Hanya kami sebagai istri, anak, menantu, dan cucu. Biar kami boleh mengikuti jejak iman dari Pak Selamat, dan supaya suatu saat kelak nanti kami boleh bersama-sama berkumpul di Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, sampaikan isi hatimu dan boleh menguatkan, boleh menghibur keluarga yang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami tetap mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkata demikian, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudaraku kita beberapa hari sering mendengar tentang berita tentang kematian atau khotbah tentang kematian, tapi hari ini apa yang sebenarnya kita harus lakukan selama kita masih hidup? Jadi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan bukan untuk almarhum Bapak Selamat, tapi untuk kita semua yang ditinggalkan, dan terutama keluarga dan keluarga besar dan juga sidang jemaat atau sidang perkabungan yang hadir pada siang hari ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada tahun lahir, ada tahun mati. Ya. Yang paling penting tahun lahir atau tahun mati? Ya, semuanya sama penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Saudara mungkin seringkali pergi ke kuburan, ada di batu nisan ditulis rest in peace, ya, tahun lahir sekian dan tahun mati sekian. Jadi yang paling penting adalah jarak antara lahir dan mati. Bukan berapa lama kita ada di dunia ini, atau bukan berapa lama kita menjadi anak Tuhan atau menjadi orang Kristen, tetapi apa yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Itu yang paling penting. Bukan persoalan lahirnya kita kapan atau matinya kita kapan, tapi tanda strip itulah. Dan siapa yang berhak untuk mengisi tanda strip itu? Yang berhak mengisi tanda strip itu adalah saya dan saudara. Tinggal menulis, apakah saudara akan menjadi orang baik, orang jahat, orang berhasil, saudara jadi penipu atau perampok, atau menjadi orang yang hebat dan luar biasa, yang orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua itu akan berakhir. Alkitab berkata, tapi ada satu yang tidak pernah berakhir, yaitu kasih. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Jadi saudaraku yang terkasih, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen itu tidak terlalu penting, tetapi apa yang kita lakukan selama kita menjadi anak Tuhan, apa yang kita sudah perbuat. Karena yang akan mengikuti perjalanan mereka, orang-orang percaya, adalah perbuatan baik. Almarhum tidak membawa apa-apa. Dia datang, lahir dunia telanjang. Dia pulang juga tidak membawa apa-apa. Karena apa? Yang menyertai daripada orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan adalah perbuatan mereka. Oleh sebab itu kita yang masih hidup, mari kita berlomba untuk berbuat baik. Alkitab berkata, jangan jemu-jemu kamu berbuat baik. Karena kekristenan bukan soal rutinitas atau ritual agamawi, tapi kekristenan bicara tentang relationship atau hubungan. Hubungan dengan siapa? Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau kita lihat tanda salib, ya, tanda salib itu bicara ketika tanda salib vertikal itu bicara hubungan kita dengan Tuhan, dan tanda salib yang horizontal itu bicara hubungan kita dengan sesama. Dan Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ayat selanjutnya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudaraku, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, bukan soal tertulis kita di dalam KTP orang Kristen, tapi apa yang kita lakukan. Karena saudaraku, Allah kita itu adalah kasih. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Jadi porsi jabatan di dunia ini tidak ada artinya ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Yang paling penting di dunia ini bukan soal porsi, bukan soal kedudukan, tapi soal fungsi. Meskipun saudara tidak punya kedudukan, meskipun saudara tidak punya jabatan di dunia ini, tapi yang paling penting adalah fungsi.
apakah hidup kita bermanfaat atau tidak? Paulus katakan, suruh pilih mana antara kematian dan kehidupan. Sampai bingung Paulus. Kenapa? Karena buat Paulus, ketika dia mati di dalam Kristus adalah sebuah keuntungan besar. Tetapi kalaupun dia harus hidup, berarti hidup untuk memberi buah. Artinya memberi buah berarti hidup yang bisa dinikmati dan bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi kehidupan kekristenan bukan kehidupan fokus pada diri kita sendiri, tapi juga perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan saya melihat kehidupan dan mengenal almarhum Bapak Slamet Wahyudi itu orang yang luar biasa, ya, begitu peduli dan dia tidak pernah memandang bulu kepada siapapun, mau golongan yang tinggi maupun yang rendah, mau karyawan tingkat bawah ataupun karyawan tingkat tinggi, orang-orang yang mungkin dianggap gembel dan tidak terlalu penting di mata masyarakat. Tapi saya melihat bahwa almarhum ini luar biasa, kasihnya begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah mempraktekkan gaya hidup lifestyle-nya Tuhan Yesus Kristus. Gaya hidup lifestyle Tuhan Yesus Kristus adalah apa? Kasih. Di dalam kasih itu tidak ada pertikaian, di dalam kasih tidak ada permusuhan, di dalam kasih tidak ada perpecahan, di dalam kasih selalu ada damai sejahtera, selalu ada sukacita, selalu ada kemenangan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita yang masih hidup. Jikalau kita ada permusuhan dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, atau sesama gereja, mari kita berdamai, saling mengampuni, saling memberkati, saling mendoakan. Karena itulah kenapa banyak orang yang tidak mau pilih Tuhan Yesus Kristus. Karena kekristenan itu orang yang masuk Kristen atau menjadi orang Kristen, orang yang abnormal. Kenapa abnormal? Ketika kita ditampar di diri, berikan kita. Ketika ada musuh kita diingatkan oleh Tuhan untuk mendoakan. Bisa nggak kita mendoakan musuh kita? Dunia mengatakan musuh nggak mungkin didoakan. Pasti gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Tapi Tuhan mengajarkan kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. God is love. Yesus adalah kasih. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, lifestyle kita adalah kasih, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Mari saudara, telah yang sudah diberikan oleh almarhum Bapak Slamet Wahyudi, buat anak-anak, buat keluarga, buat istri, dan juga buat keluarga besar, sahabat-sahabat, mari kita praktekkan di dunia ini agar nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Nubuat bahasa roh akan berakhir, tapi karakter kasih itu tidak akan berkesudahan. Maka dari itu saudaraku, goal menjadi orang Kristen itu bukan kita menjadi orang yang hebat di dunia, tapi goal menjadi anak-anak Tuhan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang paling sulit, menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita dihina, kita memberkati orang yang menghina kita. Ketika kita dicaci maki, kita mengampuni orang yang mencaci maki kita. Yesus mengajarkan di atas kayu salib, ketika orang-orang yang menyalibkan dia, dan Yesus tidak pernah mengutuki orang-orang yang menyalibkan dia, tidak pernah membenci orang-orang yang menyalibkan dia, tapi di atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Yesus, pesan pada hari ini, kasihlah bersama manusia seperti diri sendiri, dan kasihlah Tuhan kita lebih dari segala-galanya. Dan saya percaya, kalau saudara berkata, aku mencintai Tuhan, tetapi saudara punya musuh dengan sekelilingmu, siapapun itu adalah bullshit, omong kosong. Yang kelihatan saja tidak saya, apalagi Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan itu tidak bisa tertipu dengan penampilan kita. Meskipun saya penampilan mungkin hari ini rapi atau keren atau mungkin berjati berdasi, tetapi saudara, kelakuan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan kita tidak bisa tertipu dengan penampilan atau performa kita. Mungkin orang sekeliling kita bisa tertipu, tapi Tuhan kita tidak pernah bisa tertipu. Melakukanlah segala sesuatu, apa yang melakukan dengan segenap hati kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ingat satu pikiran, hati sebagai hati. Apapun
datang ke dunia, ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya aku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyerah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Bapa, dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan itu terus menguatkan dan meneguhkan setiap kami, terkhusus keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Selamat, oleh papi yang kami kasih, oleh suami yang kami kasih, oleh sahabat yang kami kasih. Dan firman Tuhan amat terus mengingatkan kami sebelum kami menemukan ajal. Dan kami percaya ketika kami masih hidup, berarti kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbuah lebat dan melakukan banyak hal di muka bumi ini, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kami mau mengkremasikan almarhum Bapak Selamat Wahyudi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Dan sebelum masuk dalam krematorium, saya mengundang teman-teman yang akan memberi keberkahan. Pertama keluarga inti, dan kemudian dilanjutkan keluarga dari pihak almarhum dan pihak mami. Nanti dilanjutkan oleh Handetolan dan sidang perkampungan. Kita nyanyikan lagu tadi. Saya persilakan petugas untuk mengangkat bunga-bunganya. Mungkin para petugas bisa bantu untuk mengangkat bunga-bunga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Oke, silakan keluarga inti. Ya, dari sebelah. Dilanjutkan oleh keluarga besar dari kedua belah pihak, baik dari yang mami maupun pihak papi. Ku punya hati yang beriman dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh Yerusalem,
masuk keluar, bergiliran dengan teman-temannya. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, saudara kita semua bangkit berdiri. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Selamat jalan Bapak, selamat Wahyudi, selamat bertemu dengan Bapak di surga. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Bapak di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan. Terima kasih untuk para tamu dan sidang perkampungan yang sudah hadir pada hari ini mengantar kepergian almarhum Bapak Selamat Wahyudi. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang sejati kepada setiap kami dan secara khusus keluarga, anak-anak, cucu dan istri serta keluarga besar daripada almarhum Bapak Selamat Wahyudi. Terima kasih Bapak, dan setelah lagi kami akan pulang berpisah dari tempat ini dan nanti keluarga akan menghantar Abu jenazah ke Pelabuhan Ratu. Tuhan juga menyertai perjalanan kami. Terima kasih Bapak, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Jauhkan kami dari segala maut, malapetaka yang akan menimpa kami. Bapak, terima kasih, dan kami akan terima berkat. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu. Apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Tuhan akan membawa engkau naik yang tidak akan pernah turun, dan sakit penyakit tidak akan menimpamu lagi. Saudaraku yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan serta penyembuhan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita di darat. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk.
dan saya undang para petugas. Satu takut